Apakah kita hanya ingin mengikuti Yesus dalam keadaan-keadaan gembira, atau kita justru berpaling sedih dan kecewa karena kita tidak rela mempersembahkan apa yang kita miliki, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu ide-ide gagasan baik, pelayanan, harta benda, dan lain sebagainya. Hari ini bersama dengan Santo Tarsisius, pelindung para misioner, putra-putri altar, dan pelindung penerima komuni pertama, bagaimana Tarsisius juga mempersembahkan hidupnya karena kecintaannya pada Yesus di dalam Ekaristi, dan membuat Tarsisius berani untuk berkorban, memberikan waktu, tenaganya, bahkan karena cintanya pada Ekaristi, yakni memberikan pelayanan. Maka mari kita syukuri di paroki kita, masih ada teman-teman, anak-anak kita misioner, putra-putri altar yang terlibat dalam pelayanannya. Kita mohon juga semakin banyak yang mau terlibat dan digerakkan karena kecintaannya pada Ekaristi. Bagaimana belajar berkorban menjadi bagian dari orang lain. Hidup sendiri hampa tanpa teman, membuat hidup sekedar berangan-angan. Mengikuti Yesus tinggalkan zona nyaman, kita memberi tidak akan kekurangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, ibu bapak, saudara dan saudari kasih Tuhan, hari kita bersama juga dengan gereja, yakni peringatan fakultatif Santo Tarsisius, pelindung putra-putri altar, dan juga pelindung komuni pertama. Kita mohon rahmat Tuhan agar juga lewat doa Santo Tarsisius semakin banyak pula para remaja yang terpanggil untuk ikut ambil bagian melayani altar, khususnya karena digerakkan dengan semangat mencintai Ekaristi. Secara khusus bagi anak-anak remaja kita di paroki kita, supaya juga banyak yang terpanggil untuk mencintai Ekaristi lewat pelayanan menjadi misdinar maupun dalam kelompok-kelompok kategorial. Sabda Tuhan hari ini juga akan meneguhkan bagi kita bagaimana orang mengambil makna akan hidupnya, yakni berani untuk mengambil sebuah sikap, melepaskan segala hal yang menghambat untuk mengalami perjumpaan dan kebersamaan dengan Tuhan, yakni mau meninggalkan zona nyaman. Maka mari saudara-saudari, kita persiapkan hati kita untuk anugerah Ekaristi pagi ini. Kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Kami mohon ajarilah kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami terus-menerus membangun semangat tobat yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulang. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan selubungi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pagi harinya aku berbicara kepada bangsa Israel,
Dan malam harinya, istriku meninggal dunia. Keesokan harinya, aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahu kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau berlaku demikian?" Lalu aku menjawab mereka, "Sabda Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi mata dan jiwamu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kalian tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kalian akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kalian selubungi, dan roti perkabungan takkan kalian makan. Kepalamu akan berdestar, dan kakimu akan berkasut, dan kalian tidak akan meratap ataupun menangis. Tetapi kalian akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kalian akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, begitulah yang akan kalian lakukan. Sesudah itu terjadi, kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Hai umat, engkau telah melupakan gunung batu yang memperanakkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, sebab ia sakit hati karena anak-anaknya lelaki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan bersabda, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau." Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah,
jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sejenak merenungkan untuk setiap perjalanan hidup kita, maka tidak jarang orang ingin selalu menjadi yang sempurna. Maka ketika seakan-akan belum sempurna, tidak mau melakukan apa-apa, bahkan ketika dalam hidupnya harus menunggu sempurna, aku belum sempurna, aku belum layak, sehingga paling tidak lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru itulah yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup, sebagaimana seorang muda yang datang kepada Yesus. Ada sesuatu yang menarik tentang pemuda dalam bacaan Injil hari ini, bahwa dia adalah seorang pemuda yang sungguh serius. Untuk apa? Untuk menemukan makna atas hidupnya, bagaimana menempuh jalan hidup menuju kehidupan kekal. Maka pertanyaannya adalah pertanyaan serius. Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk memiliki hidup yang kekal? Dalam jawabannya, Yesus menyebutkan sejumlah perintah yang semuanya berkaitan dengan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Yesus menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal bagi diri sendiri berhubungan dengan cara bagaimana kita hidup bagi orang lain. Pemuda ini tidak puas dengan jawaban Yesus karena dia merasa sudah melakukan apa yang Yesus minta. Namun dia tahu masih ada lagi yang mestinya bisa dan harus dia lakukan. Ketika Yesus mengungkapkan apa yang semestinya dilakukan dengan lebih, yakni berkaitan dengan bagaimana hidup bagi orang lain, khususnya yang miskin, terlantar, dan yang membutuhkan. Saudara-saudari, Yesus meminta kepada pemuda itu untuk menjual apa yang dia miliki dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Tentu saja bagi pemuda itu adalah langkah yang terlalu jauh baginya. Yesus tidak membuat permintaan khusus ini dari setiap orang yang ditemuinya. Namun bagi kita semua, jalan menuju kehidupan kekal adalah bagaimana hidup kita menjadi jalan cinta, menempatkan sesama kita karena kita sungguh mencintai mereka. Saudara-saudari, melalui pengajarannya, Yesus telah menunjukkan melalui kehidupan dan kematiannya, bagaimana mencintai dengan penuh kasih secara total. Ukurannya bukan lagi hanya karena memberikan harta bendanya, tetapi dirinya dengan hidup, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita? Kenyataannya adalah mengikuti Yesus tidak selalu merupakan jalan yang mudah. Mengikuti Yesus kadang-kadang melakukan apa yang Yesus lakukan membuat kita jauh melampaui zona nyaman kita. Akankah kita dengan senang hati untuk mengikuti Yesus? Apakah kita hanya ingin mengikuti Yesus dalam keadaan-keadaan gembira? Atau kita justru berpaling sedih dan kecewa karena kita tidak rela mempersembahkan apa yang kita miliki, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu ide-ide, gagasan baik, pelayanan, harta benda, dan lain sebagainya. Hari ini bersama dengan Santo Tarsisius, pelindung para misdinar, putra-putri altar, dan pelindung penerima komuni pertama. Bagaimana Tarsisius juga mempersembahkan hidupnya karena kecintaannya pada Yesus di dalam Ekaristi, dan membuat Tarsisius berani untuk berkorban, memberikan waktu, tenaganya, bahkan karena cintanya pada Ekaristi, yakni memberikan pelayanan. Maka mari kita syukuri di paroki kita, masih ada teman-teman, anak-anak kita misdinar, putra-putri altar yang terlibat dalam pelayanannya. Kita mohon juga semakin banyak yang mau terlibat dan digerakkan karena kecintaannya pada Ekaristi. Bagaimana belajar berkorban menjadi bagian dari orang lain. Hidup sendiri hampa tanpa teman, membuat hidup sekedar berangan-angan. Mengikuti Yesus tinggalkan zona nyaman, kita memberi tidak akan kekurangan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Ini dan minum dari
piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami, hingga Engkau datang. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk meraih hidup yang kekal? Jika engkau ingin masuki hidup, taatilah perintah Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas segala anugerah kasih-Mu kepada kami. Semoga kami semakin menyerupai Yesus Kristus Putra-Mu, teladan kesempurnaan dan kepenuhan hidup, yang memberikan perhatian kepada orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel, sampai kami boleh memandang wajah kasih-Mu yang sempurna dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.